Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana para calon jamaah haji 2025? Sudah siapkah? Sudah melunasikah? Itulah yang akan kita bahas, kita angkat sehingga menjadi informasi yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Yang pasti bahwa nanti tanggal 1 Mei atau 3 Dzulqa'dah itu sudah mulai masuk asrama haji, dan tanggal 2 itu sudah take off menuju Madinah dari 221.000 jamaah. Para jamaah salam tamu Allah, hari ini kita membahas tentang pelunasan. Jadi kuota haji reguler terisi sudah 70%, pelunasan sampai 14 Maret. Padahal hari ini adalah sudah masuk tanggal 7 Maret, 7 hari lagi semacam pelunasan diakhiri. Meskipun nanti ada kesempatan lagi untuk melunasi, tapi pada tahap awal sampai 14 Maret ini harapannya adalah 221.000 jamaah semuanya sudah bisa melunasi. Dan hari ini para jamaah tanggal 7 Maret itu sudah 70%. Ayo kita baca dan nanti kita bahas, dan apakah Bapak Ibu calon tamu Allah sudah menjadi bagian dari 70% itu. Jakarta PHU sebanyak 70% kuota haji reguler 1446 Hijriah atau 2025 Miladiah sudah terisi, alhamdulillah. Meskipun mungkin kita juga bertanya-tanya, mengapa ya yang 30% belum melunasi atau belum 100%? Nah, itu pasti ada banyak jawaban. Salah satunya karena mungkin masih sibuk, karena mungkin uangnya masih dipastikan terkait dengan kelengkapannya, karena memang calon jamaah haji beragam. Sistem komputerisasi haji terpadu Siskohat mencatat sampai hari ini lebih dari 144.000 jamaah haji reguler sudah melunasi biaya haji, alhamdulillah. Jadi kalau sudah 144.000 itu menunjukkan 70%. Karena kalau kita melihat jamaah reguler secara total itu adalah 203.320 jamaah. Ini dari total jamaah 221.000. Jadi alhamdulillah sudah 70%. Masih ada 1 minggu, 1 pekan untuk melunasinya. Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji BB reguler ini akan berakhir pada 14 Maret karena pertama kali dibuka yaitu pada 14 Februari 2025. Jadi ada kesempatan 1 bulan penuh. 14 Maret itu di bulan puasa, sehingga ini memang menjadi semacam istikharahnya para calon tamu Allah. Apakah memang betul menjadi tamu Allah atau memutuskan selanjutnya? Karena pasti ada sebagian yang masih berpikir ya karena ada agenda pribadi, agenda kantor yang mungkin sebagian belum bisa hadir ke bank untuk melunasi tersebut. Hari ini tercatat 3.484 jamaah reguler yang melunasi. Ada juga 2 petugas haji daerah atau PHD yang melunasi. Total sejak dibuka pelunasan ada 144.219 jamaah reguler yang melunasi biaya haji. Papar Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain di Jakarta. Jadi ini laporannya sebetulnya itu per Kamis kemarin pada 6 Maret. Dan ini kita teropong pada hari ini tanggal 7 Maret.
Total kuota haji Indonesia yang saya sampaikan tadi 221.000 jamaah. Jumlah terisi, maksudnya yang jumlah kemarin yang juga sudah saya sampaikan tadi 203.320 kuota untuk jamaah reguler dan 17.680 kuota jamaah haji khusus. Jadi ini kita tidak membahas haji khusus tapi khusus reguler, karena haji khusus pelunasannya sudah sebelum ini. Kuota jamaah haji reguler terdiri atas 190.897 jamaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi dan 10.166 jamaah haji reguler prioritas lanjut usia. Wah, ini ada prioritas lanjut usia yang ya kalau kita hitung sebetulnya cukup banyak, 10.166. Tapi kalau dibagi per kabupaten se-Indonesia memang nggak banyak ya. Ada mungkin yang di satu tempat itu 10 ataupun 15 dan sebagainya. 685 pembimbing ibadah pada kelompok pimpinan ibadah haji dan umroh KPIHU dan 1.572 petugas haji daerah PHD. Jadi kuota tadi itu adalah yang akan melunasi. Intinya masih 70%. Sampai sore ini 70,93%, lebih tepatnya begitu. Jadi 70,93% kuota jamaah haji reguler sudah terisi. MZen menambahkan pihaknya juga sudah membuka pelunasan bagi petugas haji daerah PHD. Hingga hari ini ada 5 orang yang melunasi biaya haji untuk kota PHD. Oh, jadi yang PHD ini karena memang terbatas ya. Kebijakan pemerintah daerah, Pak Bupati, Wali Kota ataupun Gubernur itu memang membatasi dan masih 5 orang. Wah, ini mengapa kok mereka masih belum? Ya tentunya memang terjadi perbedaan dengan yang reguler. Hanya saja yang PHD ini kemungkinan besar menunggu sebuah kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing. Pelunasan biaya haji PHD dibuka hingga 20 Maret. Nah, ini kan betul kan? Jadi memang terjadi perbedaan. Kalau jamaah reguler itu adalah 14 Maret, kalau PHD petugas haji daerah itu sampai 20 Maret 2025. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kemenak telah menerbitkan rencana perjalanan haji RPH 1446 Hijriah. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing. Intinya para calon jamaah, para calon tamu Allah, bahwa ada kesempatan yang panjang masihan untuk mempersiapkan pemberangkatan karena 1 atau 2 Mei tersebut. Hanya kalau berbicara pelunasan memang 14 Maret itu harapannya semuanya 100% belum atau wajib melunasi. Seandainya tidak, nanti ada perpanjangan, tetapi itu spesial, sehingga para jamaah kalau memang sudah tercatat dalam calon tamu Allah, maksudnya masuk dalam kategori 203.320 jamaah bagi yang reguler, atau yang sudah masuk ke 221.000 jamaah totalitas, maka lebih baik segera melunasi. Nah, kita kan tidak akan tahu ya yang terjadi, apakah kita memang betul menjadi tamu Allah dan kemudian bisa menikmati dan menjadi haji mabrur atau tidak. Yang pasti setiap muslim itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji selama hayat itu 1 kali. Dan kita belum tahu apakah nanti tahun depan semuanya termasuk jamaah yang belum melunasi itu adalah masih diberi kesempatan hidup atau tidak.
Subhanallah, itu yang mungkin dari kita perlu berpikir serius. Siapa tahu nanti kemudian sebelum tahun haji 2026 kita sudah dipanggil Allah, sehingga kalau para jamaah sudah masuk dalam kategori reguler 203.320 jamaah, semoga segera bisa melunasi. Memang ada dinamika ya, bahwa terjadi ada kenaikan sedikit atau penurunan sedikit, itu adalah hal yang biasa. Tapi para jamaah, bahwa menjadi tamu Allah itu adalah istimewa. Seketika para jamaah masih berpikir tentang harta, maksudnya masih berpikir seakan-akan tidak bisa berangkat karena harta, mungkin itu yang akan menjadi ganjalan ataupun kendala. Semoga saja memang baik-baik saja sehingga semuanya bisa melunasi pada tahun ini. Seandainya tidak, ya mungkin tahun depan. Tetapi memang sekali lagi kita belum tahu takdir Allah terhadap kita yang ditulis di Lauh Mahfuz pada kita sebelum lahir dahulu. Para calon jamaah tamu Allah, itulah terkait dengan 14 Maret yang akan ditutup untuk jamaah reguler. Dan kalau jamaah, maksudnya petugas haji daerah, itu sampai 20 Maret. Jadi jangan disamakan dengan petugas haji daerah. Nanti kemudian menunggu, oh itu loh, Bapak itu yang menjadi petugas haji daerah belum melunasi, maka saya menunggu. Para jamaah lebih baik tidak begitu. Tapi kalau memang sudah ada kesempatan untuk melunasi, segera saja. Tidak usah berpikir, oh nanti kita nunggu tahun depan, siapa tahu bibihnya, ongkos hajinya itu turun. Subhanallah, kalau pada tahun sekarang itu sudah siap berangkat dan sudah ready, tidak usah berpikir tentang misalkan tahun depan turun. Ya mungkin saja turun, tetapi mungkin saja naik. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kekuatan rupiah kita. Para calon tamu Allah, sehingga kalau kita sudah bisa melunasi maksimal tanggal 14 Maret tersebut, maka betul kita tinggal menyiapkan diri kita terhadap prosesi haji. Yang pasti sebelum datangnya bulan puasa kemarin, semua hampir bisa dikatakan menyelesaikan manasik haji kan, baik di KPU masing-masing atau mungkin di kelompok kajiannya. Memang kalau Kementerian Agama nanti akan mengundang Bapak Ibu saudaraku semuanya sesudah Idul Fitri, nanti insya Allah akan diundang dan akan ada manasik. Hanya saja para jamaah dengan KPIAHU masing-masing itu biasanya akan lebih cocok karena mempunyai paradigma yang sama dengan seluruh jamaah. Meskipun nanti ketika di Kementerian Agama diundang sesudah Idul Fitri, itu juga bagus untuk hadir. Meskipun terjadi perbedaan-perbedaan, tetapi itu akan menjadikan kesamaan di antara para jamaah, dan selanjutnya kita akan bertemu umat muslim sedunia. Mungkin ada beberapa yang berbeda dengan kita, tetapi itulah ikhtilafu ummati rahmatun. Para calon tamu Allah yang berbahagia, itulah terkait dengan pelunasan yang kita akan berangkat tanggal 2 Mei take off. Nah, kalau kita gambarkan lagi ya, kemarin kan meskipun kita sudah membahasnya supaya para jamaah yakin betul terkait dengan tahapan, maka harus dijadikan patokan ini sehingga nanti kalau melunasi maka lebih lancar lagi. Jadi tanggal 1 Mei semuanya semua embarkasi
itu sudah memasukkan ke asrama haji. Tanggal 2 Mei sampai 16 Mei itu pemberangkatan jamaah haji gelombang 1 dari Indonesia ke Madinah. Maksudnya ini adalah gelombang pertama, atau dalam bahasa tanggal hijriahnya adalah tanggal 4 sampai 18 Dzulqa'dah. Selanjutnya gelombang 2 itu adalah tanggal 17 sampai 31 Mei 2025 atau 19 Dzulqa'dah sampai 4 Dzulhijjah. Subhanallah. Jadi 4 Dzulhijjah itu ada sebagian yang gelombang 2 baru berangkat. Kemudian pemberangkatan jamaah haji dari Mekah ke Arafah itu adalah 4 Juni 2025 atau 8 Dzulhijjah. Hanya saja bagi para jamaah yang mengambil tarwiyah, maka tanggal 3 Juni atau 7 Dzulhijjah itu sudah berangkat ke Mina. Nah, saudara kita yang masih di Mekah itu mempersiapkan berangkat ke Arafah, yang jamaah tarwiyah itu sudah berangkat ke Mina. Dan selanjutnya nanti tanggal 6 Juni atau 10 Dzulhijjah maka akan melaksanakan proses penyembelihan kurban, tetapi tanggal 9 Dzulhijjah atau 5 Juni posisinya adalah semua di padang Arafah. Para calon tamu Allah yang berbahagia, itulah pentingnya kita segera melunasi. Coba kita merenungi betul, kita menunggu sudah bertahun-tahun. Seandainya para jamaah tidak segera memutuskan, maka akan tertinggal. Sekali lagi, belum tentu tahun depan para jamaah masih diberi nyawa atau masih diberi kesempatan untuk hidup, sehingga kalau memang sudah termaktub dalam 203.320 jamaah, segera melunasi sebelum 14 Maret. Semoga bermanfaat, semoga semuanya berjalan lancar dan akhirnya menjadi haji mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.